Baik, mohon izin saya mulai nih, Prof. Heri, Bu Ayu. Apakah suara saya terdengar? Mohon izin. Sudah kedengaran, Mbak Pak Teri. Oh, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Ninyo Mantri Puspaningsih, MSI, selaku Wakil Rektor Bidang RICD, yang terhormat Bapak Profesor Heri Purnobasuki, DRS MSI PhD, selaku Ketua LIPJP-HKI, yang terhormat Bapak Ferry Effendi Eskep NS MSc PSD, selaku Sekretaris LIPJP-HKI, yang terhormat Ibu Ayu Lana Nafisya PSD selaku Koordinator Bidang Pemeringkatan LIPJP-HKI sekaligus pemapar materi pada siang hari ini. Dan yang kami hormati seluruh Bapak Ibu dosen dan peneliti Universitas Airlangga yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk berkumpul secara daring dalam acara sosialisasi platform Elsevier yaitu Funding Institusional 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, berikut saya paparkan beberapa susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan oleh Wakil Rektor Bidang RICD. Kedua, sambutan oleh Ketua LIPJP-HKI. Ketiga, pemaparan materi oleh Koordinator Pemeringkatan LIPJP-HKI. Keempat, diskusi dan tanya jawab. Kelima, penutup. Kemudian acara selanjutnya yang seharusnya dibuka oleh Wakil Rektor RICD karena beliau sedang berhalangan dan mungkin akan menyusul di kemudian, kita lanjut saja kepada sambutan dan pembukaan oleh Ketua LIPJP-HKI. Kepada Profesor Heri Purnobasuki DRS MSI PSD, dipersilahkan. Matur nuwun Mbak Tere. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Salam sejahtera, Pak Pato. Sehat selalu, alhamdulillah. Dan salam sehat untuk semuanya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Terima kasih atas kehadirannya hadir. Jadi kalau kemarin saya beri pemberitahuan begitu, karena memang ini biasanya cara yang paling efektif ya hubungi satu-satu begitu supaya hadir. Dan mohon maaf kalau hari ini Bu Nyoman karena masih ada di Belanda dan di sana waktunya masih subuh, beliau sedang sholat subuh dan mempersiapkan pameran ya yang kebetulan Pak Jokowi, Pak Presiden kita hadir katanya, sehingga ini agak sibuk, makanya langsung saya handling. Jadi terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kita bertemu lagi walaupun daring, saya rasa tidak masalah pada hari ini. Untuk itu kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertemuan atau meeting hari ini. Yang pertama adalah bahwa sosialisasi yang akan kita laksanakan hari ini adalah terkait dengan funding institusional yang sudah kita gagas bersama Elsevier, yang sebenarnya ini sudah kami berikan kepada LPPM, tapi karena LPPM begitu sibuk dengan beberapa kegiatan, mungkin belum sempat, dan kalau ditunda-tunda, ini sejak tahun yang lalu, makanya kita sampaikan aja sekarang, mudah-mudahan bisa segera dimanfaatkan. Jadi platform yang kita coba tawarkan hari ini adalah platform yang terkait dengan penawaran atau host-host pendanaan penelitian yang ada di luar negeri. Jadi sama dengan platform Pivot yang sudah juga dilanggan oleh teman-teman dari AGE, kebetulan Mas Iman mungkin ya, itu juga hal yang sama, yang mana sebenarnya ujungnya adalah bahwa kita menyadari bahwa untuk pendanaan penelitian ini secara internal maupun nasional memang sudah sangat kurang, sehingga
kita harus mencari terobosan-terobosan, alternatif-alternatif agar teman-teman juga bisa mengajukan di berbagai tempat begitu, tentu saja dengan informasi-informasi yang jelas dan kita kawal sedemikian rupa supaya juga bisa memberikan kemanfaatan. Dan tentu saja basisnya adalah bahwa semua ajuan itu sifatnya adalah memang kompetitif, tapi mungkin agak berbeda kalau di luar negeri ya. Jadi kalau asal proposal kita bagus, kompeten dan sebagainya, insya Allah itu potensinya lebih besar untuk bisa diterima begitu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu posisi sudah pada mengajukan di BIMA, walaupun BIMA-nya masih agak sakit-sakitan gitu ya, enggak tahu nih katanya masih banyak yang susah memasukkan dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan ajuan kita di BIMA maupun yang internal juga ada yang diterima. Dan bagi teman-teman yang mungkin saja untuk kondisi seperti ini belum bisa mendapatkan pendanaan, mungkin alternatif seperti ini bisa Bapak Ibu capai, atau mungkin Bapak Ibu mencoba untuk melakukan. Dan tentu saja urusannya kalau di luar negeri barangkali sedikit berbeda ya, administrasi dan sebagainya tidak seribet di nasional maupun internasional. Hanya saja supaya nanti bisa tercatat dengan baik, maka pesan saya yang kedua, tadi yang pertama adalah bahwa ini tetap nanti handlingnya ada di LPPM. Jadi pengajuannya tidak langsung personal atau pribadi mengajukan ke host tadi, tetapi memang harus tercatat dan mendapatkan surat pengantar atau apalah namanya dari LPPM. Dan mudah-mudahan teman-teman di LPPM juga sudah menyiapkan sistemnya atau mungkin apalah supaya bisa mudah. Nanti kalau dari kami terus ini kami juga agak kelabakan sekarang ini, apalagi Bapak Ibu paham akhir-akhir ini ada di nasional kita harus mengumpulkan data terkait dengan BKD yang begitu ruwet, dan itu nanti juga melibatkan kami dalam hal untuk validasi terkait dengan karya ilmiah, dan staf kami ini sudah pada menjerit semua karena tidak ditambah, tetapi tambahan pekerjaannya juga banyak dan semuanya menuntut, apalagi teman-teman yang majunya pengen maju cepat, dikasihkan sekarang sore atau besok harus selesai. Nah, ini saya pikir ya nggak bisa seperti itu. Yang antri juga banyak, dan kita kalau meriksa, saya tanya ke teman-teman staf itu, Anda sanggup berapa banyak paper saudara periksa per hari? Maksimal saya bilang gitu, maksimal Bapak Ibu ya. Ada yang sanggup 50, ada yang 30. Nah, pengaju dari masing-masing dosen itu ada yang sampai 100 lebih papernya, apalagi sampai sekian tahun gitu. Kalau yang hanya 10 itu mungkin ya sekian menit bisa diselesaikan atau sekian jam, tetapi kalau yang banyak tidak bisa karena yang antri juga cukup banyak. Nah, kalau yang VVIP ini lain masalah, karena yang ke saya misalnya Pak Rektor langsung gitu ya, misal ya bisa, tapi ini kan enggak terlalu banyak. Nah, Bapak Ibu mungkin juga harus menyadari ini. Ya mudah-mudahan di Jakarta ada perubahan-perubahan, tetapi ini harus kita juga sesuaikan. Seandainya memang terus, maka saya juga akan minta pada universitas kami harus ditambah. Pasukan kami yang sudah nambah mahasiswa saja masih kepondalan, apalagi kalau seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, jadi nantinya beberapa hal nanti akan dijelaskan oleh Bu Ayu. Bapak Ibu silakan platform ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga sedang meng-create beberapa platform-platform digital yang lain terkait dengan publikasi, terkait dengan jurnal. Nah, yang ini karena kaitannya adalah penyediaan dana penelitian, maka nanti akan sepenuhnya kami serahkan pada LPPM. Tapi karena sejak tahun lalu tidak bergerak, maka sekarang kita coba segera kita sampaikan sajalah minimal sosialisasi supaya Bapak Ibu paham dan mungkin juga segera bisa merespon begitu. Karena kalau terlalu lama nanti juga ini kita sudah bekerja sama, nanti kalau tidak ada hasilnya atau mungkin tidak ada respon atau aksinya, itu juga bagi kami juga kurang baik. Makanya kita segera sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman di LPPM juga segera bisa mempersiapkan agar ini bisa segera dieksekusi. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu pilihan kita banyak ya, yang di pivot itu juga sama, kemudian funding institusional kita juga sudah sediakan, jadi semakin banyak pilihan. Kembalinya adalah pada Bapak Ibu sendiri. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu memang tidak bisa merespon dengan cepat atau baik, ya sudah ini informasi ini akan lewat terus gitu, kita sediakan lewat. Sementara mungkin kalau bertarung di nasional maupun internal juga
sudah banyak yang kurang gitu, dana sedikit direbut orang banyak juga akan kurang. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang kami sampaikan walaupun mungkin tidak banyak bisa memberikan manfaat, keberkahan, dan segera ada aksinya, dan mudah-mudahan ada juga nanti yang bisa mendapatkan pendanaan dari platform atau mungkin dari kegiatan ini begitu. Dan tentu saja kami juga akan membantu sebisa mungkin kalau terkait dengan hal-hal yang teknis barangkali Bapak Ibu kurang paham atau mungkin memerlukan informasi, silahkan kontak LPJP HKI atau langsung datang ke kantor kami, tidak apa-apa. Termasuk yang hari ini mungkin SIMTA-nya bermasalah atau mungkin beberapa ajuan-ajuan yang terkait dengan paper dan sebagainya, silahkan kontak ke kami apapun ya. Dan mungkin nanti juga sebentar lagi ini karena di universitas juga semakin lama dananya semakin kurang, tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan terkait dengan IPKI maupun APC. Nah, gitu. Maka dari itu kita harus segera bisa mengantisipasi termasuk pencarian dana dan hal-hal yang lainnya terkait dengan penelitian maupun publikasinya. Saya rasa itu Mbak Tiri yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat dan bisa segera direspon oleh teman-teman di sini. Terima kasih Bapak Ibu, dan saya mohon maaf karena saya ini jamnya juga nguji, saya izin ke Ketua Penguji untuk membuka acara sebentar. Terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sukses untuk semuanya. Baik, terima kasih Prof. Heri Purnobasuki atas sambutannya. Mohon maaf, suara saya terdengar ya? Iya, jelas Mbak Tere. Dengar. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Heri atas sambutannya. Kemudian memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi terkait sosialisasi platform Elsevier, yakni funding institusional, yang akan disampaikan oleh Koordinator Bidang Pemeringkatan LIPJP HKI kepada Ibu Ayu Lana Nafisya, PhD, dipersilahkan. Nggih, matur nuwun Mbak Tere. Baik yang terhormat Prof. Heri, Pak Ferry, Bapak Ibu Guru Besar, serta Bapak Ibu peneliti di lingkungan Universitas Airlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon izin saya langsung saja, ini insya Allah tidak lama Bapak Ibu. Jadi akan cepat. Kaitannya dengan funding institusional tadi sudah sempat disinggung oleh Prof. Heri, apa itu funding institusional sebetulnya. Jadi dari Universitas Airlangga sebetulnya sudah melanggan funding institusional ini, dan bisa segera setelah ini pun bisa sambil Bapak Ibu coba buka ya funding institusional, dan coba ditelusuri apa saja yang ada di dalamnya. Jadi funding institusional ini sendiri adalah merupakan database gitu ya Bapak Ibu, database yang berisi peluang pendanaan. Jadi ada banyak sekali peluang-peluang pendanaan internasional maupun dalam negeri yang aktif di dalamnya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan searching secara spesifik dari ilmu dari Bapak Ibu sendiri di funding institusional ini. Jadi di dalamnya ada lebih dari 5.000 organisasi, baik itu dari pemerintahan maupun dari swasta, sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Jadi ini memang lebih beneficial ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu sendiri. Di mana di dalamnya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terkait yang terpenting adalah peluang pendanaan aktif, kemudian ada juga informasi hibah, ada lagi terkait dengan bidang fundingnya luas, kemudian penyimpanan database funding. Nah ini Bapak Ibu kurang lebih seperti ini. Ini langsung saja nanti sebelum saya simulasikan, ini terlebih dahulu saya jelaskan beberapa hal screenshot dari funding institusional ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan masuk ke funding institusional tanpa space ya, fundinginstitusional.com. Nanti akan ada tampilan Bapak Ibu untuk diminta login. Tapi ketika Bapak Ibu sudah login Elsevier, nanti secara otomatis Bapak Ibu sudah login seperti ini. Jadi di tampilan yang sisi kanan, ini Bapak Ibu sudah login. Di tampilannya cukup simpel sebetulnya, hanya ada pilihan atau opsi Home, Search, Suggestion, My Funding, itu yang utama. Kemudian di sini seperti yang Bapak Ibu bisa pirsa nih,
ini ada search for opportunities, awarded grants, dan funders. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pencarian peluang dari hibah-hibah internasional. Kemudian ada juga Bapak Ibu bisa melihat awardee-nya, ya, jadi awarded grants-nya siapa saja atau universitas mana saja. Kemudian ada funders-nya atau penyandang dananya siapa saja, seperti itu. Nah, ini merupakan data dari funders atau penyandang dana yang ada di dalam funding institusional. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Prof. Heri bahwa selain funding institusional, sebetulnya Universitas Airlangga kemarin yang melalui AGE itu juga sudah melanggan pivot, ya, pivot RP sebetulnya sama saja. Jadi hanya mungkin ada beberapa yang muncul di pivot tapi tidak muncul di Elsevier, tidak muncul di funding institusional dan sebaliknya, seperti itu. Nah, ini kaitannya jika dengan funding institusional, Bapak Ibu bisa melihat peta yang menunjukkan informasi tentang penyandang dananya, Bapak Ibu. Kemudian ini tampilan ketika Bapak Ibu melakukan searching di bagian opportunities. Jadi di bagian opportunities ini ketika Bapak Ibu klik, jadi Bapak Ibu pertama klik di search, ya, bagian search, kemudian opportunities. Ini adalah berisi peluang-peluang tadi. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa Bapak Ibu bisa menyesuaikan bidang ilmu. Ini saya ambil contoh karena saya dari perikanan, ya. Jadi Bapak Ibu ambil contoh misalnya ini perikanan fisheries atau misalnya ekonomi, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini masih bisa sebetulnya ada advanced search, ada banyak sekali yang bisa Bapak Ibu filter, ya, berdasarkan subjek area, berdasarkan funding, tipe fundingnya, kemudian berdasarkan fundersnya kalau Bapak Ibu ada preferensi sendiri dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu masukkan keywordnya, ya, jadi keywordnya misalnya fisheries, nanti akan muncul. Jadi ada muncul 97 funding opportunities untuk saat ini yang ada kaitannya dengan fisheries. Jadi ini adalah funding-funding yang aktif. Jadi semua yang ada di funding institusional itu adalah funders yang saat ini sedang aktif membuka peluang, seperti itu. Nanti ketika peluangnya sudah tutup, maka dia akan tidak terlihat, seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan filter berdasarkan subjek areanya, kemudian funding, tipe fundingnya, dan sebagainya. Kemudian, nah ini sebagai contoh tadi saya ambil dari salah satu funding opportunities, ya Bapak Ibu. Ini saya ambil dari Usindo Summer Studies misalnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan semua informasi terkait dengan database peluang pendanaan tersebut. Misalnya dari deskripsinya, kemudian eligibility-nya, siapa saja yang bisa mendaftar, karena mungkin sesuai bidang ilmu, ketika Bapak Ibu hanya memasukkan keyword-nya saja, tidak memasukkan filter yang lainnya, gitu ya, misalnya tidak memasukkan aplikan citizenship-nya misalnya. Nah, itu barangkali ada beberapa peluang yang hanya requirement-nya hanya untuk citizen atau penduduk-penduduk di Amerika misalnya, atau penduduk di non-Asia misalnya gitu. Nah, Bapak Ibu oleh karena itu bisa melakukan filtrasi terlebih dahulu di laman opportunities awal. Kemudian ini sebagai contoh, maka Bapak Ibu bisa melakukan searching, yang membaca terlebih dahulu dari description-nya, kemudian eligibility-nya, kemudian ada kontaknya juga dan ada deadlines-nya. Maka Bapak Ibu bisa kemudian untuk informasi lebih lanjut ketika dirasa di sini sudah cocok untuk Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa masuk ke website official-nya. Nah, biasanya mereka akan memasukkan website official terkait dengan pengumuman pendanaan ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa melihat ada opsi untuk track opportunity. Jadi Bapak Ibu bisa men-tracking ketika misalnya ada funding tertentu, itu Bapak Ibu akan men-tracking apakah sudah tutup atau misalnya hampir tutup. Nah, ini Bapak Ibu bisa menyimpannya di My Funding. Jadi Bapak Ibu seperti punya database pribadi, gitu ya Bapak Ibu. Punya database pribadi terkait dengan peluang pendanaan. Dan Bapak Ibu bisa melakukan notulensi, jadi bisa memasukkan notulensi ketika Bapak Ibu bisa mau mencatat
apapun itu kaitannya dengan pencarian Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu selain itu juga bisa melakukan sharing, misalnya ada opportunities untuk early karir scientist, misalnya untuk Bapak Ibu yang katakanlah punya mahasiswa bimbingan S3 yang baru lulus. Nah, ini Bapak Ibu bisa juga melakukan share ke mahasiswa Bapak Ibu ketika memang eligibility-nya sesuai. Nah, ini ketika sudah masuk dimasukkan atau disimpan di dalam My Funding, maka tadi yang sudah kita tracking ini tadi akan masuk di My Funding Bapak Ibu, dan ini akan tertracking gitu ya, tertracking di laman Bapak Ibu sendiri. Nah, selain itu Bapak Ibu selain melakukan pencarian peluang, Bapak Ibu juga bisa melihat hibah atau awarded grants-nya ya, hibah siapa saja sih yang sebetulnya sudah menerima funding ini. Itu Bapak Ibu bisa melakukan analisis sebetulnya. Jadi sebetulnya melalui funding institusional Bapak Ibu bisa menganalisis seberapa besar peluang Bapak Ibu untuk mendapatkan hibah tersebut dari dengan cara ini tadi. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan misalnya sudah dapatkan tadi peluang hibahnya apa gitu ya. Peluang hibahnya apa, maka Bapak Ibu masukkan di sini. Kemudian Bapak Ibu coba misalnya dalam hal ini saya coba untuk mencari apakah ada orang Indonesia yang mendapatkan grants ini sebelumnya gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa filter Indonesia gitu. Kemudian Bapak Ibu akan dapatkan di sini ada history dari grants tersebut sebelumnya sudah diterima oleh siapa saja. Ini secara umum ada sekitar 6 juta hibah yang diterima dari funding yang tadi sebelumnya saya sampaikan. Tapi ketika sudah difilter Indonesia, ternyata orang Indonesia juga ada dari sekian banyak ini, ada sekitar 1.000 peneliti ya, 1.000 peneliti yang sudah menerima grants tersebut dari Indonesia. Seperti itu. Maka Bapak Ibu bisa menentukan, artinya bisa menganalisis, oh ternyata saya ada peluang untuk grants ini. Maka Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk proses submission dan sebagainya, persiapan submission dan sebagainya. Kemudian ini subject grants by subject areas ya Bapak Ibu secara general. Kemudian ada juga analisis grants by funders. Jadi by funders-nya siapa saja sih sebetulnya yang memberikan hibah ini, dari mana saja, ada dari Asahi gitu ya dan sebagainya. Kemudian saya lanjut ke funders. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa tracking ya Bapak Ibu, tracking dan melakukan pengecekan tadi funders. Jadi penyandang dananya siapa saja. Jadi tidak hanya dari funding opportunities-nya saja ya, tidak hanya funding opportunities-nya saja, tapi juga funders-nya sendiri, karena mungkin saja penyandang dananya itu satu gitu ya, misalnya ada Indonesia Torii Science Foundation, tapi dia punya banyak hibah yang bisa kita tracking gitu. Nah, ini kita juga bisa tracking, misalnya Bapak Ibu sudah punya spesifikasi sendiri akan beberapa penyandang dana. Ini dalam hal ini misalnya Bapak Ibu coba klik Indonesia, kemudian ada filtrasi berdasarkan tipe fundingnya, apakah governmental organization atau misalnya international atau foundation dan sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa filter sendiri berdasarkan preferensi tentunya. Nah, ketika contohnya ini saya filter berdasarkan negaranya saja yang saat ini aktif, itu ternyata ada 6 penyandang dana dari Indonesia yang saat ini sedang aktif, yaitu dari salah satunya Indonesia Torii Science Foundation. Dan di sini ada, Bapak Ibu bisa melihat ada 2 opportunities. Jadi ada 2 kesempatan yang saat ini sedang aktif yang dilakukan oleh penyandang dana ini. Kemudian ada 253 awarded grants, di mana ada 253 hibah yang telah diberikan oleh penyandang dana ini. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu tadi ya, seperti yang sebelumnya juga, bahwa Bapak Ibu bisa mengklik, kalau tadi sebelumnya mungkin langsung ke opportunities-nya, tapi kalau ini Bapak Ibu ke funders-nya atau penyandang dananya dulu. Jadi penyandang dananya Bapak Ibu bisa cek overview-nya, description-nya,
sebetulnya apa sih Indonesian Torrey Science Foundation dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menuju ke official website dari funders tersebut. Dan tentu bisa mendapatkan analisis juga dari funders tersebut. Kemudian selain itu ada juga dari suggestions. Jadi ada pilihan suggestions di mana di sini Bapak Ibu bisa sebetulnya tidak hanya men-tracking atau menganalisis diri sendiri misalnya ya, karena Bapak Ibu di sini bisa menambahkan peneliti lain misalnya. Nah ini contohnya Bapak Ibu bisa menambahkan, ini saya ambil contoh Prof. Heri, jadi dengan mengklik pilihan setelah suggestion ya, nanti ada pilihan add researcher, kemudian Bapak Ibu bisa masukkan berdasarkan nama atau Scopus ID atau ORCID ID, kemudian Bapak Ibu searching. Nah, Bapak Ibu lalu tekan add researcher, kemudian Bapak Ibu lakukan selection ya, dan akan muncul seperti ini. Maka nanti akan secara spesifik untuk Prof. Heri ini ternyata ada beberapa funding yang aktif. Yang salah satunya ini yang saya ambil paling atas ya, ada preclinical drug testing program. Nah ini diambilnya dari mana? Ini secara sistem Bapak Ibu. Jadi secara sistem mereka sudah membaca dari baik itu dari publikasi Prof. Heri, kemudian ada dari history Prof. Heri di Scopus itu sendiri, sehingga mereka akan memunculkan funding opportunities yang sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan histori kita, seperti itu. Nah ini Bapak Ibu tentu bisa menambahkan lebih dari satu. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan researcher yang lain, misalnya dalam hal ini katakanlah Bapak Ibu misalnya sebagai wakil dekan atau sebagai kaprodi misalnya ingin mencoba mencari peluang untuk seluruh anggotanya misalnya. Nah, ini bisa mencoba menambahkan nama-nama di profilnya. Jadi bisa di profil Bapak Ibu sendiri tapi mencari profil milik rekan-rekannya seperti itu. Ya, itu saja. Kemudian ini saya tampilkan terlebih dahulu langsung ke lamannya ini. Ya. Jadi di sini ya Bapak Ibu, di funding institusional ini saya sudah login. Jadi ketika sudah login nanti tampilannya sama seperti yang tadi, ada opportunities, awarded grants, funders. Ya, nah ini Bapak Ibu bisa lakukan searching tadi seperti yang saya sampaikan. Nah ini saat ini total keseluruhan funding opportunities yang sedang aktif adalah sekitar 27.000 ini. Jadi ada 27.000. Kalau Bapak Ibu melakukan pencarian searching ini, maka ini secara general, jadi tidak spesifik bidang ilmu Bapak Ibu, seperti itu. Jadi ini secara general ada 27.000 funding opportunities. Maka di sini Bapak Ibu bisa melakukan filtrasi. Di sini Bapak Ibu klik ya, ada panah tadi di sini. Mungkin ada yang sudah muncul, ada yang tersimpan seperti saya ini, diklik. Terus Bapak Ibu bisa masukkan apapun filter yang Bapak Ibu mau masukkan. Nah di sini misalnya keywordnya medical, kemudian yang lainnya bisa ditambahkan juga secara spesifik. Jadi secara spesifik ketika kita klik medical, maka yang muncul yang sedang aktif adalah sekitar 3.000 funding opportunities di sini. Nah ini belum lagi filter ketika Bapak Ibu lakukan filter berdasarkan misalnya funder types, ya, berdasarkan tipe. Bapak Ibu hanya ingin, saya hanya ingin dari organisasi pemerintahan saja. Nah, ternyata ada 828. Nanti akan semakin mengerucut ketika Bapak Ibu sudah filter. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi funding opportunities ini bisa di tracking, bisa difiltrasi berdasarkan applicant type-nya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa artinya bisa mencari juga misalnya ada mahasiswa Bapak Ibu yang prospektif ya untuk melakukan aplikasi pendanaan internasional, maka Bapak Ibu bisa bantu juga melalui funding institusional ini. Misalnya mereka adalah graduate student misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa klik graduate student, maka akan mengerucut ada 179 funding opportunities yang
requirement-nya adalah minimal graduate student. Maka ini bisa untuk Bapak Ibu. Dan ini misalnya ada untuk MD, kemudian PhD, Master, bahkan bachelor ya Bapak Ibu. Jadi bachelor juga ada. Dan masih banyak sekali filtrasi yang bisa dilakukan. Misalnya ini ada application deadlines. Jadi Bapak Ibu hanya mau ini terlalu pendek kalau apa namanya dalam waktu 2 minggu. Misalnya saya maunya yang jangka panjang. Ini Bapak Ibu bisa cek more than 90 days yang deadline-nya itu masih panjang gitu ya, sehingga persiapannya mungkin lebih banyak gitu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat, jadi dari filter yang sudah kita lakukan ada 100 funding opportunities saat ini gitu. Dan Bapak Ibu bahkan bisa memasukkan minimal amount atau maksimal amount yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya Bapak Ibu, penelitian saya ini butuh biaya yang banyak ya. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Jadi secara otomatis nanti akan terfilter mana saja funding opportunities yang menawarkan pendanaan yang jumlahnya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian di bagian awarded grants di sini ya tadi Bapak Ibu. Nah, ini adalah jumlah histori ya, mulai dari 92 sampai proyeksinya 2030 granted yang sudah diterima, hibah yang diterima adalah sekitar 7 juta. Ini secara general. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melakukan advanced search, maka Bapak Ibu bisa melakukan advanced search tadi misalnya dalam bidang medical. Ini ada berapa sih awardee yang mendapatkan hibah? Jadi ada ternyata sekitar 454.000 ya, yang sudah diterima. Itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa searching lagi berdasarkan awardee institution, atau misalnya Bapak Ibu katakanlah tadi di medical di opportunities ini tadi, saya tertarik ini misalnya medical extremity wound treatment study. Nah, ini Bapak Ibu bisa copy, kemudian Bapak Ibu lakukan searching di sini, search grants ya, langsung dikopikan ke sini. Nah, maka Bapak Ibu bisa lihat ternyata dari opportunity yang sebelumnya kita track di opportunities tadi itu ada sekitar 2 juta yang hibah yang sudah diberikan. Maka Bapak Ibu bisa lihat, oh ternyata apakah saya ada peluang, artinya apakah orang Indonesia pernah dapat ya gitu ya. Maka Bapak Ibu bisa coba typing di sini Indonesia misalnya. Nah, ternyata orang Indonesia juga pernah, peneliti Indonesia pernah mendapatkan grant ini, pernah mendapatkan hibah ini tahun 2017 terakhir. Jadi setelah tahun 2017 belum ada lagi yang mendapatkan hibah tersebut. Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan analisis semacam ini di dalam awarded grants ini, seperti itu dan sebagainya. Ini bisa bentuknya chart, bisa bentuknya langsung listing seperti ini Bapak Ibu, yang menunjukkan nominalnya gitu ya, nominal yang diterima. Jadi ini nominal yang diterima oleh awardee dari Indonesia ya, ada Islamic Indonesia University misalnya ini di tahun 2015 dan sebagainya. Ini. Jadi Bapak Ibu bisa menganalisis seberapa jauh kemungkinan Bapak Ibu diterima di funding tersebut. Gitu. Kemudian funders ya, tadi berdasarkan funding opportunities-nya ya, berdasarkan nama fundingnya, maka yang funders ini Bapak Ibu searching berdasarkan penyandang dananya. Jadi penyandang dananya secara general itu ada sekitar 5.000 penyandang dana. Bapak Ibu bisa kerucutkan lagi, oh saya hanya mau funder dari tipe-tipe yang non-governmental, maka bisa diklik yang non-governmental misalnya. Ini. Nah, ternyata dari non-governmental ada 4.257. Dan Bapak Ibu bisa misalnya secara spesifik ketika sudah tahu fundersnya apa gitu ya Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Jadi misalnya tadi Tore ya. Atau JSPS ini ya yang paling terlihat. Ini Bapak Ibu kopikan. Nah, maka untuk
JSPS sendiri ini ternyata ada 2.741 funders ya yang kaitannya dengan JSPS. Jadi ada sebanyak itu, maka Bapak Ibu bisa coba dicek masing-masing. Jadi ada misalnya dari ini Friends ya. Misalnya ini Society for the Social History. Jadi tidak hanya spesifik JSPS-nya saja, tapi bisa yang ada kaitannya dengan Japan Society ini tadi. Jadi Society for the Social History of Medicine misalnya. Ini ternyata sedang ada 3 opportunities gitu. Dan belum ada awardee yang dimasukkan. Ini bisa jadi bisa jadi baru satu, atau bisa jadi dari pihak penyandang dananya tidak memasukkan atau belum memasukkan awardee yang sudah mereka proses sebelumnya itu. Tapi intinya mereka punya 3 opportunities untuk funding penelitian. Nah, ini ada conference funding, kemudian ada conference bursaries, ada ini student essay prize competition. Jadi ternyata opportunities-nya tidak hanya terkait dengan penelitian saja gitu ya Bapak Ibu. Ini buktinya adalah ada kompetisi esai ya. Ini barangkali apakah untuk bachelor student atau untuk graduate student dan sebagainya. Kemudian tadi ini sudah ya untuk bagian searching di sini Bapak Ibu. Kemudian di bagian suggestion ini Bapak Ibu bisa masukkan nama Bapak Ibu tadi di bagian sisi kiri atas ya Bapak Ibu. Sisi kiri atas Bapak Ibu akan menemukan add new researchers. Jadi di sini Bapak Ibu klik bisa ditambahkan berdasarkan nama atau Scopus ID-nya atau ORCID ID-nya. Kemudian nanti bisa ditambahkan yang saya izin nama Pak Ferry ya. Ferry Effendi. Maka bisa di searching. Nah, ini ketemu bisa diselect ketika sudah sesuai, kemudian bisa dimasukkan. Jadi data ini tidak akan merubah ya. Kita tidak merubah datanya Pak Ferry seperti itu. Tapi kita hanya mencoba menganalisis funding yang sesuai dengan nama yang kita masukkan. Misalnya secara seniority beliau apakah mid atau senior gitu ya. Maka bisa masukkan dua-duanya misalnya. Kemudian aktivitasnya. Nah, aktivitasnya bisa dimasukkan seperti yang kita ingin masukkan, misalnya hanya funding-funding yang ada di Australia saja yang ingin dicek gitu. Atau ini nanti nama pribadi ya, nama sendiri. Kemudian afiliasinya juga afiliasi yang ada di Australia ya. Maka coba dicari. Maka ini sudah difilter berdasarkan tadi di Australia saja itu ternyata ada beberapa ada 3 funding opportunities di Australia yang saat ini sedang berlangsung untuk Pak Ferry. Nah, ini seperti itu. Jadi ada nominalnya ini not specified, ada yang up to 10,000 USD. Kemudian di sini juga bisa dilihat deadlines-nya ya, ada deadline about 14 days, jadi 14 hari lagi. Kemudian ada deadline 10 minggu. Kemudian ada yang deadline-nya tidak spesifik. Maka Bapak Ibu bisa tadi melakukan tracking, misalnya mau di tracking ini untuk disimpan gitu ya, untuk disimpan apakah untuk nanti misalnya saat ini sedang tidak ada waktu untuk membaca detail, maka disimpan lebih dulu ya. Di track dulu. Nah, maka nanti akan masuk ke track opportunities di sini. Nih. Jadi bisa kita tracking ya. Bisa kita tracking di sini seperti itu. Kemudian di save search di sini juga bisa di setup. Jadi searching pencarian yang sudah kita lakukan itu juga bisa disimpan di dalam sini seperti itu Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke suggestions. Nah, jadi di suggestions ini Bapak Ibu bisa mengedit juga sebetulnya. Jadi ini tidak akan mempengaruhi laman Scopus Bapak Ibu gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mau mengedit ini tadi ya, mengedit aktivitas penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu saya mau penelitian di mana misalnya di Jerman misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan di Germany. Sini.
maka Bapak Ibu bisa melakukan update. Ini tidak akan merubah di laman Scopus Bapak Ibu ya. Nah ini, jadi ini activity location adalah Australia, Germany, Indonesia, Jepang, Malaysia misalnya. Dan affiliation country-nya Indonesia misalnya. Nah ini Bapak Ibu bisa dapatkan sesuai spesifik bidang ilmu. Jadi untuk melakukan pencarian spesifik bidang ilmu, Bapak Ibu langsung saja ke bagian suggestion di sini dan menambahkan data profil Scopus Bapak Ibu di sini. Sehingga nanti akan muncul. Tapi ketika Bapak Ibu mau melakukan pencarian secara general dan analisis, maka Bapak Ibu masuk di bagian search ini. Seperti itu. Kurang lebihnya ya itu saja. Mungkin nanti jika ada pertanyaan atau diskusi, monggo saya bisa akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mbak Teri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayulana Nafisa PhD atas pemaparannya terkait funding institusional. Sekarang memasuki waktu untuk sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu dosen dan peneliti Universitas Airlangga, apabila ada pertanyaan, silakan dapat langsung raise hand atau menulis di kolom chat. Ya, monggo Bapak Ibu dipersilakan. Atau di ini ya, di chat Zoom. Setelah login ada nama universitas dan ini dari Prof. Lazwadi. Setelah login ada nama universitas dan minta email universitas. Iya, jadi untuk melakukan login itu menggunakan akun Scopus ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu registrasi lagi gitu ya. Bukan sistemnya bukan registrasi. Jadi sistemnya adalah Bapak Ibu login dengan akun Scopus. Jadi ketika sudah Bapak ketemu, okay. Bu. Sampun, Prof. Oke. Terima kasih ya. Oke. Kemudian, oh ya, sampun ya. Oh ya sudah. Menunggu yang lain, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya. Sepertinya cukup jelas nih, Insya Allah. Karena tidak susah sebetulnya Bapak Ibu. Jadi di funding institusional ini tidak ribet. Jadi bukan analisis ribet seperti misalnya sempat kita sosialisasikan terkait SciFol ya. SciFol itu memang sedikit melelahkan ya, sedikit melelahkan karena pilihannya lebih jelimet gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau funding institusional ini lebih mudah ya, lebih mudah dan tidak banyak opsinya gitu, sehingga lebih gampang untuk dioperasionalkan Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu Ayulana. Iya, waalaikumsalam. Silakan Ibu Erna Sapitri. Ngapunten Mbak Teri ya. Saya tadi itu karena terbagi dengan menguji skripsi, jadi agak-agak terbagi ya fokusnya. Yang ingin saya tanyakan Bu Ayulana, untuk pengajuan dana untuk mahasiswa, maka ketuanya itu harus kita ya, dosen UNER begitu ya, atau mahasiswanya? Nggih, matur nuwun Bu Erma, nanti mungkin ada tambahan dari Pak Ferry. Jadi tadi sudah disampaikan sebelumnya oleh Prof. Ferry. Jadi ini kami dari LIPJPHKI Bu Erma nyun sewu, kami mensosialisasikan mawon. Tapi untuk nanti teknisnya di lapangan nanti dari pihak LPPM yang akan mengeksekusi. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah mendapatkan funding misalnya Bapak Ibu sudah mendapatkan funding yang sesuai gitu Bu Erma, maka nanti untuk teknisnya LPPM yang akan mengeksekusi. Jadi tetap LPPM bukan ke kami. Jadi untuk apakah itu nanti butuh MOE ya atau butuh dokumen yang lainnya untuk legalitas, maka nanti prosesnya melalui LPPM tetap. Jadi bukan dari kami. Ini kebetulan kami membantu melanggan Bu Erma. Monggo Pak Ferry jika ada tambahan. Oke, mungkin mohon izin menambahkan dari Bu Ayu nggih. Sesuai dengan arahan Prof. Ferry tadi, kami membantu dari pihak LPPM nggih, Bu Erma. Jadi nantinya memang untuk mendapatkan dana-dana penelitian, khususnya dana penelitian luar negeri ini, tentunya yang menjadi lead ya ataupun PI ya itu dosen yang bersangkutan ya. Jadi prinsipal investigator ya tentunya berdasarkan rasional bahwa dosen sudah punya rekam jejak ya, lalu dosen juga sudah punya jejaring gitu ya, dan ini pun sebenarnya dari sisi insight funding institusional ya untuk
menganalisis ya background kita ya portofolio kita ya, karena ini juga langsung connected ke Scopus ya, dan juga Saiffol dan semua produk Elsevier Bapak Ibu ya, ini memang sudah terkoneksi satu sama lain ya, bahkan ke Mendeley sekalipun ya, sehingga memang portofolio yang nantinya akan diambil ya ataupun dipanen dari platform ini juga pasti lebih banyak ke Scopus base gitu ya, ataupun Elsevier base ya. Dan dosen sebagai PI ya ataupun lead project ya memang diharapkan bisa mengajukan ini ya pendanaan ya ataupun kompetisi di platform ini, dan nanti Bapak Ibu bebas ya untuk memasukkan ataupun entry. Halo, Pak Ferry. Iya, agak terputus. Koneksi dari Pak Ferry sedang ada kendala. Gitu ya, yang sudah diberikan oleh FI ya, funding institusional, Bapak Ibu pasti akan merasa sangat terbantu gitu ya. Jadi kalau misal ya, ini mohon izin saya tampilkan di screen Bapak Ibu. Nah di screen ini Bapak Ibu nanti ada submenu should I apply ya. Nah di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, misal untuk grant-grant yang berkaitan dengan proyek penelitian ke Jepang gitu ya. Ini hanya untuk contoh saja. Kebetulan saya pernah mendapatkan ya dari Sumitomo Foundation gitu ya, dan ini di situ sudah ada insight ya, sudah ada data analitiknya bahwa sudah ada 2 gitu ya, peneliti dari UNER yang mendapatkan dana penelitian dari Sumitomo Foundation ya. Dan di sini tentunya Bapak Ibu sudah punya modal data gitu ya, bahwa kalau yang lainnya juga sudah apply ya dengan portofolio seperti ini, nah apakah portofolio ataupun rekam jejak saya itu juga mendukung gitu ya untuk bisa mendapatkan grant yang nantinya akan kita kompetisikan ini Bapak Ibu ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa menggunakan semua fitur ini, bahkan bisa melakukan tracking gitu ya, bisa sharing ya, dan juga bisa menambahkan beberapa catatan gitu ya, yang mungkin Bapak Ibu lebih firm gitu ya, lebih siap preparation-nya ya untuk bisa menyiapkan beberapa dokumen-dokumen ya ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi ya untuk mendapatkan pendanaan ini ya. Itu mungkin Bu Ayu tambahnya. Terima kasih. Matur nuwun Pak Ferry. Nggih, matur nuwun Pak Ferry, Bu Ayu Lana. Satu lagi nggih Bu Ayu. Monggo. Nggih, kalau dengan postgraduate itu apa ada batasan waktunya ya? Harus yang fresh graduate atau sampai 5-10 tahun boleh gitu atau bagaimana nggih? Nyun sewu Bu Ermam, itu mungkin nanti bisa dicek lebih detailnya di masing-masing funders. Jadi di masing-masing pendanaan biasanya mereka akan menyebutkan ya requirement-nya apakah fresh graduate itu artinya kurang dari tapi umumnya kurang dari 5 tahun ya. Cuman nanti lebih detailnya mungkin di masing-masing opportunities-nya yang bisa dibaca di deskripsinya Bu Ermam. Matur nuwun sangat Bu Ayu Lana, Pak Ferry, semoga semangat untuk mahasiswa mencarikan pendanaan mahasiswa dan postgraduate. Matur nuwun. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang lain? Silakan bisa langsung raise hand saja. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ini Bu Ayu, bagaimana? Oke, kalau sampun jelas nih, sepertinya cukup jelas dari funding institusional ini, karena ya ini kebetulan ada Dr. Niko juga matur nuwun rawuhnya. Jadi nanti sekali lagi Bapak Ibu nanti terkait dengan teknisnya nanti tetap dari LPPM ini dari Prof. Lazuardi, simpan opportunities Prof di
Sebentar, Prof. Ini masih sharing ya saya. Jadi untuk penyimpanan itu tadi ya, penyimpanan. Nah, tadi misalnya berdasarkan searching tadi. Ini saya acak saja ya Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu klik gitu ya. Kemudian untuk dilakukan penyimpanan Bapak Ibu bisa mengklik tracking nih. Jadi track yang ada gambar logo bintang ini di track, atau share, ini share bisa juga di share ya. Di share melalui email atau link, bahkan kalau mau disimpan diklik tracknya ini. Kemudian kalau mau memasukkan atau menyimpan dalam bentuk grouping ya, jadi di folder, maka buat grup sendiri bisa, atau secara umum maka langsung diklik track opportunities. Seperti ini nanti akan muncul di view, ada muncul di track opportunities di sini. Jadi di bagian my funding ini ada track opportunities di sini. Jadi ini sudah tersimpan nanti data-data atau hasil pencarian Bapak Ibu seperti itu. Ya, semoga cukup jelas nggih, Prof. Lazuardi dan Bapak Ibu. Nggih, sami-sami. Nggih, sampun jelas nggih sepertinya Bapak Ibu. Jadi monggo bisa mulai bermain-main nggih dengan funding opportunities karena tidak susah sebetulnya memang. Oke, matur nuwun jika sudah selesai. Mungkin ada tambahan dulu Pak Ferry, dari Pak Ferry. Ampun Bu Ayu, saya rasa sudah jelas. Nah, nanti mohon rekamannya di-share di link YouTube aja. Oke, siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Tiri mungkin. Ya, baik, terima kasih Bu Ayulana Nafisya dan Pak Ferry Effendi. Karena sudah tidak ada yang bertanya, kami akan segera tutup Zoom pada siang hari ini. Alhamdulillah kita telah tiba di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya telah hadir pada Zoom sosialisasi funding institusional siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua dan capaian Universitas Airlangga. Saya mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu, matur nuwun Pak Ferry, Prof. Ferry, Pak Tere. Ibu, terima kasih semuanya, monggo. Nggih.